Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawaun fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idnillahi azza wa jalla. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya, atas qudrat iradatnya pada malam hari ini kita bisa bermusafahah, bersila uhwah ya. Alhamdulillah alamin di suatu majelis kajian ilmu, kajian sunnah pada malam Rabu ini. Dan insyaallah pada malam hari ini subtema kajian ya masih tematik dan masih berhubungan erat dengan apa yang menjadi rutinitas kita di sepanjang bulan Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Kurban. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah ya. Ada satu mitos ya yang qadarullah wa syafa'al, ini mitos ini enggak baik-baik amat ya, tidak begitu bagus terdengarnya. Karena ketika saya baru mungkin usia sekitar dulu usia 6 atau 5 tahun. Ketika baru ngeh tentang apa namanya tuh daging kurban, maka belum apa-apa sudah banyak statement yang tidak bagus tentang daging kambing. Ya, statementnya awas, tong loba teuing ngadahar daging domba, daging embe. Sok jadi matak cenanya. Nah, gitu. Akhirnya pada waktu itu sudah banyak yang merasa merasa ketakutan. Dan ini ya qadarullah wa syafa'al ditambah dengan beberapa orang statement yang juga tidak bagus. Tuh cenah orang mah kamari ngadahar daging kurban. Loba teuing cenah. Ieu teh cenah hareuras leungeun teh. Teu bisa digerakkeun. Jika nama cenah darah tinggi orang naik. Satu sisi. Yang keduanya, ada yang berpendapat dengan konsumsi daging kambing, maka asam urat akan kambuh. Ya, seperti itu ya. Kamari Kang Dede ngamam daging kurban, ngamam. Alhamdulillah tidak kambuh kan asam uratnya tidak? Tidak. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi kalau makan daging kambing itu asam uratnya apa? Kambuh. Ya. Yang ketiganya, ya. Bila makan daging kambing, ya maka itu kolesterol akan naik. Nah ini yang ditakuti ya. Jadi rangkaian penyakit tadi yang saya sebutkan, ada asam urat, ada hipertensi, ada kolesterol. Sebenarnya lagi nanti ada penyempitan pembuluh darah yang ke arah jantung, naiknya gula darah, ya. Kemudian gangguan GERD ataupun gangguan asam lambung. Ada gangguan pula lemak di dalam tubuh. Ya. Ini rata-rata banyak ya saat ini cukup banyak yang tanda petik mengkambing hitamkan kambing. Jadi mengkambing hitamkan kambing. Subhanallah, maha suci Allah. Padahal dari beberapa riwayat dari sirah nabawiyah, dari hadis-hadis sahih,
Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyuka daging kambing. Dan hampir tidak pernah terberitakan Rasul, begitu juga para sahabatnya, ya, yang terberitakan, yang terceritakan bahwa mereka setelah makan daging kambing, kenapa? Kena darah tinggi. Bahkan hampir-hampir tidak ada sahabat, ya, hampir-hampir tidak ada sahabat yang punya keluhan gejala-gejala stroke gitu loh. Ya, gitu Kang Dedeknya. Subhanallah, subhanallah. Lanjut lagi, ya. Dan bahkan juga hampir tidak ada sahabat, ya, yang dia punya keluhan-keluhan kolesterol tinggi. Ya. Nih kemarin ada yang berangkat umroh, Kang Hendi nuju umroh kamari sempat makan berapa kali nasi berani di sana. Nasi biryani atau nasi kebuli 3 kali. Sesudah makan tiba-tiba apakah Kang Hendi kejang? Oh. Tidak, malah jadi gaok. Apa gaok itu? Malah dedein, malah ingin makan kembali. Pertama saya makan pertama saya makan nasi kebuli itu tahun 1997. Wah, ada yang belum lahir? Ya tentu anak-anak saya masih dalam Lauhul Mahfuz ya. Karena saya masih bujangan ya. 97 ya, yang 3 tahun kemudian saya nikah. Apa yang saya rasakan? Ya, pertama saya makan nasi kebuli, waktu itu ada satu pesta pernikahan luar biasa dari seturah keluarga Arab ya di Sukabumi, nikah dengan keluarga Arab lagi. Memang seperti itu tradisinya, mohon maaf ya. Bila keluarga Arab dengan keluarga Arab lagi nikah, maka dirayakan besar-besaran. Ruangan walimatul arsya antara ikhwan ahwat dipisah, hidangannya juga dipisah, dan yang nampak di publik itu adalah semua tamu ikhwan. Jadi ahwat mah kabehnya rumput. Ya, ahwatnya rumput. Ikhwannya hungkul. Tapi sempat saya keliling, hari awe mana yuk. Ternyata perempuan itu di ruangan yang terpisah. Makanan termasuk juga ritme hajatannya berbeda. Nah, itulah kemudian saya disuguhi makanan. Makanan saya panjangnya mungkin dari sini sampai ke Pak Agus lah. Sampai ke Ustaz Faiz. Panjang meja nate. Lebih malahan kalau nggak salah 2 kali lipat malah ya. Sampai bariakeun, apa bariakeun ya? Bingung kebanyakan memilih. Nah, makalah saya nasi kebuli. Dan itu kalau pernikahan di tradisi Arab itu tidak ada amplop ya. Jadi datang mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khairin. Jadi tak ada amplop. Ya, itu Kang Yudan tak aya. Ucapan terima kasih dahar, menikmati joget Arabnya, joget Arab gitu. Kadang main pepedangan Arab dah. Jadi pepedangan Arab aya tah, gaya-gaya kos di Yaman, kos di Quraisy aya tah. Oh, seperti itu. Kemudian pulang, wah. Nah, makan apa yang dirasakan pas makan nasi kebuli, jujur saya baru menikmati dan baru merasakan nasi yang paling enak yang saya cicipi seumur hidup. Apapun itu betul. Nah, sebagian lain aku takutin. Awas Rahmat, tong bating cenah. Bisi naon? Bisi darah tinggi. Ada orang mah teu boga darah tinggi atuh. Cenah Rahmat kadek cenah, asam lambung si kambuh. Segala macam. Jadi belum apa-apa sudah dapat dogma-dogma, doktrin-doktrin yang tidak baik. Ya, padahal seyogianya lah bahwa daging kambing itu amat banyak manfaatnya. Ya, ini ada beberapa literatur yang sengaja saya ambil karena saya tidak mau melampirkan ataupun memaparkan data yang hoax ya. Bahwa daging kambing itu kalau dikonsumsi secara benar, nah ini mohon disimak baik-baiknya, Bapak. Jadi orang teh skema tong sieun. Kang Sandi ya. Hah, Kang Dede. Hah, daging meh sieun. Tong. Ya. Jadi canaon-canaon geus sieun teh heula. Ternyata kandungan yang ada pada daging kambing, tapi mohon nanti disimak agar tidak salah kita mensikapi dan tidak salah persepsi. Kalau kita makannya proporsional, pas, apapun kalau berlebihan tentu tidak baik. Ya. Jadi kita konsumsi semuanya itu adalah tawazun, keseimbangan. Tidak berlebihan, telelewihan. Itu pas ternyata kadar kolesterolnya itu dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Paham ya?
Jadi nggak akan kalau kita setelah makan daging kambing, kalau pas, tiba-tiba kita kejang, kelepek kolesterol, maaf stroke, nauzubillah min dzaliknya. Repek, pecah pembuluh darah. Pecahlah pembuluh darah, itu stroke, ya stroke iskemik kalau tak salah. Kalau stroke yang terjadi penyumbatan itu stroke hemoragis. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Dan di dalam kandungan daging kambing atau daging domba, ya, ini hormon estrogen, hormon testosteron, ya, itu pas. Maka ini amat sangat dibutuhkan, mohon maaf, terutama bagi yang sudah suami istri. Tunggu dulu Napis jangan dulu bilang yang aneh-aneh dulu. Ya, karena nanti kebutuhan yang udah nikah dengan yang belum nikah itu berbeda. Ya, oke Mas Taufik, Istami Zayyidan. Nah, dengarkan baik-baik Mas Taufik ini. Karena akan terbahas juga. Ya. Kenapa seperti itu? Hormon estrogen, hormon testosteron itu ternyata hormon-hormon yang diperlukan ya untuk seorang suami, ya, untuk hormon-hormon reproduksi. Nah, ya, satu, hormon progesteronnya itu adalah untuk perempuan. Maka kebayang kalau misalnya, dan ini terjadi ya, qadarullah, istri saya seorang bidan dan saya menyaksikan amat banyak terjadi efek samping daripada kontrasepsi hormonal. Ya, banyak terjadi ini. Ada yang datang ke rumah, ya, dijelaskan plus minus segala macamnya A sampai Z-nya daripada dampak kalau kita menggunakan kontrasepsi hormonal. Apa kontrasepsi hormonal? Yang disuntik, yang diminum, yang ditanam. Yang ditanam namanya implan. Yang disuntik ada banyak macam, ada siklopen dan segala macamnya. Ada yang sok PLKB, nusa bulan sekali, nusa bulan sekali, bahkan gratis banyak. Yang akhirnya konon katanya banyak diperjual belikan. Kok gratis tapi dijual belikan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang diminum. Minum itu banyak merek ya. Dari yang diminum harian, ya, dan sebagainya. Di antaranya apa? Efek samping daripada kontrasepsi hormonal itu terjadi pigrid. Apa pigrid? Tidak ada ketertarikan libido. Tidak ada ketertarikan rasa hormon, itu tidak ada. Ateis we. Itu. Panas kita mah bingung karunyanya. Serius. Beberapa sahabat yang baru saja ijab kabul, sah nikah. Nikah. Kurunyung ke rumah. Hayang disuntik KB. Dijelaskan sama istri tuh. Saya nama hari namanya nikah kieu tekenging kurang teh langsung ujug-ujug suntik KB karena kita tidak tahu subur ataukah tidak kandungan kita. Jadi lebih baik sekarang mah punya anak saja dulu. Ada tacan siap. Berarti kalau belum siap buat apa menikah? Yang namanya nikah itu maka goyatu. Jadi tujuan daripada satu nikah adalah memiliki anak. Dan ingat bahwa ucapan orang itu adalah doa. Catat itu. Ucapan dan ungkapan, apa yang diungkapan berulang-ulang itulah doa. Suntik KB, beberapa pasangan teh disuntik KB, istilahnya atau disuntik kontrasepsi hormonal. Subhanallah, nauzubillah, summa nauzubillah. Saya menyaksikan sampai sekarang pasangan-pasangan tersebut belum memiliki anak. Ironi. Istrinya gimana ini? Istrinya besar, melebar, ya, dan membesar. Jadi barulut. Salah satu daripada efek kontrasepsi hormon apa? Terjadi obesitas. Nah, hebat dahar teh naon teh. Jeung haur teh lapar wae. Lapar wae. Lanjut, ini hubungannya nanti dengan kolesterol ya. Dengan kolesterol tinggi juga ada. Apa yang terjadi lagi?
tadi akhirnya mereka pasangan-pasangan suami istri ya yang seperti tadi terjadilah apa namanya yang dinamakan dengan infertilitas, orang yang tidak subur ya. Padahal mohon maaf sekali ya, salah satu tujuan pernikahan adalah anak dan nungarami ke rumah tangga teh adalah anak ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kebayang ya, ini kebayang kalau ternyata udah mau begitu konsumsi protein hewani yang dibutuhkan yang diantaranya adalah daging ternyata tidak tercukupi. Oke, lanjut lagi. Lantas, Pak, daging kambing seperti apa? Ya, yang memang layak dikonsumsi dan aman dikonsumsi. Saya pernah baca salah satu ungkapan dari ya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau berkata ya, perkataan-perkataan beliau yang sangat terkenal masalah pola makan. Ya. Yang pertama kata beliau, jangan jadikan tubuhmu kuburan binatang, catat. Jangan jadikan tubuhmu dan perutmu jadi kuburan binatang. Diteliti saja oleh beberapa ilmuwan. Kita evaluasi, kita lihat. Total gigi kita adalah 32. Total gigi kita total 32. Di antara gigi yang 32 tadi, ya, ada 4 taring. Ada 4 taring. Taring, ya, di dalam susunan komposisi gigi itu adalah fungsinya untuk mencabik. Mencabik apa? Mencabik makanan. Wabil khusus adalah daging-dagingan. Ternyata kebutuhan kita akan daging, ya, jangan melebihi makan kita kepada biji-bijian, buah serta sayuran. Catat. Proporsional. Dan dari jumlah oke, tina jumlah 32, ternyata kita ini hanya memiliki 4 taring. Berbeda dengan harimau. Betul? Harimau semuanya taring. Dan ketika kita lihat kerbau, lihat sapi, hampir semuanya adalah geraham dan gigi seri, betul? Ya, hampir tidak ada taring. Dikembalikan lagi kepada fungsi. Kepada fungsinya. Artinya apa seperti itu? Ternyata kita diusahakan tidak setiap hari, apalagi pagi, siang, malam ya. Kecuali kalau kita berada di daerah kutub. Ya, kecuali kalau kita berada di daerah kutub, misalnya kutub utara ataupun kutub selatan. Tapi yang tentu ada kehidupan kutub utara, yaitu di daerah Eskimo ataupun di penghujung negara Kanada. Ya, itu ada. Nah, itu baru kebutuhan dagingnya berbeda. Lanjut lagi. Ya. Yang tidak boleh dikonsumsi lagi, tidak boleh dikonsumsi pada seekor kambing itu adalah terutama jeroan. Catat. Kang Yudan ayeuna menjadi pahamnya. Nah, orang ongkos cenah urang teh tong ngadahar daging, Pak. Tapi ari urang kos ngadahar soto kuning, tiba-tiba asam uratnya naik. Ternyata setelah diteliti 90% yang ada di soto kuning itu adalah jeroan yang memang tidak layak dikonsumsi. Saya pernah beberapa kali berada di suatu negara, Hong Kong, Macau, Cina, alhamdulillah ya, Singapura dan Brunei. Jadi di sana itu kalau konsumsi daging, misalnya daging Bapak, punten Bapaknya, iya teh daging. Kita misalkan daging. Nah, lemak-lemaknya ini itu nyaris tidak dimakan. Paham ya? Jeroannya tidak. Bahkan kembali Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, hindari memakan jeroan dan memakan isi otak yang ada pada binatang darat. Ini tidak dikatakan kalau laut. Nanti apa perbandingannya kalau kita makan makanan yang ada di laut dengan yang di darat?
Ya, lanjut lagi, ya. Kenapa? Karena yang banyaknya di situ bukan nutrisi, bukan suplemen, bukan gizi, bukan protein, tetapi kandungan purinnya, kandungan LDL-nya. Sampai sini kita mulai terjawab. Lebih tinggi daripada kandungan protein. Ingat, ari di orang mah lain. Justru itu yang diburu, betul. Antum lihat dah, kalau kita ke Timur Tengah saja, itu jeroan tuh hampir-hampir tidak lagi diambil kegunaannya. Jadi yang diambil tuh adalah paha kambingnya, yang memang syarat dengan protein. Sampai Rasulullah SAW, ya, mohon maaf ya, sukanya beliau kepada daging kambing, maka saat Rasulullah SAW itu diracun oleh wanita Yahudi yang bernama ya Zainab binti Harith, itu pembubuhan racunnya pada paha kambing bagian kanan. Itu kesukaannya Nabi. Dibubuhkan. Itu racun labiti, racun yang maha dahsyat. Kalau dianalogikan racun labiti itu dicampurkan dengan satu botol air ini, kemudian dipecahkan, dan ini Masjid At-Taqwa penuh dengan yang melaksanakan sholat Jumat, maka satu masjid ini bisa sekaligus seketika tewas. Dan 10 sahabat yang saat itu berada di dapur, yang ada yang baru mencicipi sedikit, ya, nggak banyak loh itu 10 sahabat seketika itu wafat. Ini ada di Sirah Nabawi. Ini dalam penalukan salah satu Bani Yahudi yang ada di Madinah, ya. Dan itu si pembubuh racun pun adalah Yahudi, ya. Tadi ya, yang bernama Zainab binti Haris, ya. Tapi setelah kejadian itu tidak serta-merta Rasulullah SAW kemudian mengecam daging kambing, tidak. Paham ya? Jadi kita proporsional, jangan takut. Saya pernah mengalami suatu hal yang tidak enak, tapi bukan pada daging kambingnya, tapi pada jeroannya. Maka jeroan itu, kalau saya mendefinisikan, bukan bagian daripada daging kambing. Namanya pun jeroan. Ya, ini qadarullah karena isi saya pun tidak hadir ya, relatif aman. Jadi ada pelatihan akupuntur. Ya, Abu Ibrahim di Depok. Saya selalu saya sengaja pesan tiket kereta api 5 hari berturut-turut yang paling pagi. Ya, nyambung dari Bogor naik KRL yang ke Depok. Karena mulai pelatihannya jam 8.30 masih keburu. Alhamdulillah. Turun di stasiun Bogor jam 7.15 waktu itu. Naik Pangrango. Di samping stasiun Bogor tuh ada yang jualan soto. Ada yang jualan soto. Maaf ya, soto kuning itu udah tahu sepertinya itu ada mudorotnya. Nah, tapi itu kesukaan saya. Ya. Jadi Travis juga ada masa nakalnya dan ada masalah lainnya. Makan apa soto kuning Bogor. Enak, Pak, ini enak deh. Kasedep ternyata, kasedep pisan. Udah wageleung we di Depok. Di tempat pelatihan, namanya pelatihan akupuntur kan nggak berdiri. Pelatihan akupuntur tuh apa namanya, dominannya apa, duduk, nyimak. Itu 5 hari berturut-turut. Hari keempat udah mulai rada balideg. Apa balideg ya? Bahasa Indonesia berat, ya. Mulai berat ini, mulai berat. Hari kelima, berangkat sarapan pagi dengan soto kuning Bogor. Pulang kan masih ada yang jualan lagi, yang sip sore, makan lagi, dah enaknya. Mangpang mengpeng ka Bogor. Kan chemistry banget lah soto kuning itu kalau di Bogor mah. Ya beda dengan yang di mana-mana, memang asal muasal soto kuning itu Bogor. Pas hari ke-6 mulai kerasa. Jadi terasanya asam urat itu naik. Itu indikasi asam uratnya tinggi. Nih, yang keduanya adalah saat kita pada prosesi ritual mengacungkan jari telunjuk saat at-tahiyat.
Jadi lebih daripada 5 detik, ternyata sakit di sini ngilu. Ada yang suka merasa seperti itu? Banyak. Karena kita kebanyakannya orang Sunda apalagi ya, itu usia di atas 40 tahun, banyak penderita asam urat. Jadi mulai banyak keluhan. Oke. Berikutnya apa lagi? Ternyata matanya berkunang-kunang. Jadi mulai berat mata tuh mulai apa ya? Pandangannya nanar. Rada-rada awas. Kemudian berat aja di pelipis kanan dan pelipis kiri. Seperti mau pecah rasa-rasanya. Itu ketika asam urat itu sudah mulai di atas 10 per desiliter darah. Ini yang pernah saya alami. Sehingga suatu hari ada rombongan jamaah tabligh. Sudah dikasih tahu sama saya itu. Anak-anak remaja. Jamaah tabligh kan dari mana-mana tuh. Senusantara tuh kumpul di kebun jeruk. Kemudian mereka menyebar aja. Nah, ketika itu saya pas ngajar di Pelabuhan Ratu. Datang, seusiaan belasan tahun lah. Seusiaan Anawab lah. Anawab, kemudian Anapis. Ya, usia 17-18 tahun. Mereka banyaknya duduk. Pas ditingali kadahar naon. Mereka minumnya sedikit, banyaknya minum kopi, kemudian lagi sayur-sayuran kacang panjang, kangkung, bayam. Saya punya feeling, asam uratnya naik ya. Ternyata tak lama seperti itu, makan juga daging. Mereka makan daging. Dan dagingnya ternyata lebih banyak itu bukan daging dari daging merahnya, tapi dari lemak-lemak itu ya. Dan jeroannya. Feeling. Ternyata keesokan harinya rombongan jamaah tabligh itu hampir semuanya tidak bisa bergerak. Bengkak jempol-jempol kakinya. Ya, maka perbedaan antara rematik dengan asam urat, kalau asam urat itu serangannya bersifat akut. Seketika. Sekalinya kambuh, kaku ya, kerjang. Nggak bisa bergerak. Dan hampir seluruh sendi-sendi seperti ditusuki sama jarum. Tetapi kalau rematik, serangannya bersifat dia kronis. Apa kronis? Jangka panjang. Dan tidak sampai tanda petik mematikan. Jadi hanya mengganggu saja. Bahu yang berat, paham ya? Panggul, lutut yang kemudian mau ruku sujud, berat. Ya, atahiyat. Mohon maaf ya, pas BAB jongkok, berat. Nah, itu mah gejala rematik. Kang napasnya anak mobil. Diwangun, Cibadak kawangun deui. Teu keluar tina jok ya, driver teh pas keluar barudak. Itu gejala rematik. Tapi kalau asam urat tidak seperti itu. Yang dirasakan di asam urat adalah langsung seketika nyeri ya, bahkan hampir-hampir tidak bisa bergerak. Ya. Dan ternyata ini ada pengalaman lagi nih. Masya Allah. Apapun pakai ilmunya ya. Kemarin anu motong kurban di desa anu motong di Sinagar. Jagal ya, udah biasa ya. Oke. Jangan pernah coba-coba ya tidak tahu ilmunya potong hewan kurban, percaya. Jadi beberapa orang akikah, ternyata si akikah ini dipotong langsung sama ayahnya, seorang ustadz. Seorang ustadz ini dia nggak paham seperti apa nyembelih hewan. Bismillahi, Allahu Akbar. Geset weh. Ternyata ini pakar-pakar juleha ya, juru sembelih halal juleha teh, juleha ya. Jadi itu singkatannya ya, juru sembelih halal. Ya. Geset. Eta teh bisaeun motongna. Apa yang terjadi? Seketika seluruh ruangan yang begitu besar bau badot. Ada yang pecah. Bagian pembuluh darahnya yang harusnya jangan dipecahkan. Gitu Kang Yudan, paham ya? Maka juru sembelih hewan itu memang orang yang berilmu. Dan tentu jangan dicampur dengan kesyirikan. Karena masih ada itu masih kene baca mantra-mantra. Ngawurin menyan segala macam. Aduh, non hubungan anak coba. Kan nggak boleh ya. Tetap dalam koridor halal dan tidak ada kesyirikan. Insya Allah. Mau
Dan kalau sudah bau seperti itu, saran. Bagi yang punya keluhan asam urat, bagi yang punya keluhan darah tinggi, bagi yang punya keluhan kolesterol tinggi, harap tidak mengkonsumsinya. Catat. Kenapa, Pak? Purin yang ada di daging domba tersebut itu pecah. Prang. Paham nggak? Menyebar ke seluruh bagian dagingnya. Ini kalau kita tidak bisa mengantisipasinya. Dan di antara korbannya adalah saya sendiri. Jadi saya punya riwayat asam urat sejak zaman dahulu kala, sejak zaman prasejarah. Ya, maksudnya zaman prasejarah itu sebelum nikah, Kang Roni. Ya. Jadi kalau makan yang ada lebih parah tibatan Kang Dede, betul. Cuma dulu belum kenal Tibun Nabawi Kang Dede. Itu rahasianya. Saya langsung nggak bisa bergerak Kang Dede. Itu masih bujangan. Jadi bujangan teh nggak siririwit, nggak loba penyakitan baheula teh. Asam urat, wasir, asma sejemak dari bayi. Sama satu lagi vertigo. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah biiznillah atas pertolongan Allah pula, semua sakit tersebut hampir-hampir sekarang tidak terasa, insya Allah sembuh ya total ya semenjak kenal Tibun Nabawi. Lanjut lagi ya. Pas kambuh tadi makan diundang akikah. Tapi ketika masuk rumah teh nggak bau badot. Ada tehnya hotel tidak haru si daging teh, daging gulai teh. Ayo silahkan Pak Rahmat. Waktu saya masih ngajar ya. Tapi udah aktif di Tibun Nabawi. Makan baru makan sekitar 5 suap, kepala berapeng, ya, seluruh bagian sendi kaku, nggak bisa bergerak. Lihat di bagian jempol memerah dan rasanya seperti ditusuk ribuan jarum. Cek. Saat itu pula, alhamdulillah saya teringat harus ada pertolongan pertama. Mau tahu rahasianya? Kang Dede hoyong terang teh. Mau tahu aja, mau tahu banget. Beneran ya. Wani sabaraha. Ternyata terapinya sangat sederhana, Masya Allah. Terapinya apa? Ternyata cari tomat yang warnanya hijau. Harus warna hijau. Jangan yang warnanya sudah merah. Tapi warnanya hijau. Kenapa tomat warna hijau? Tomat warnanya hijau ternyata antioksidannya tinggi. Catat satu. Yang keduanya ada sifat di situ anti radang. Ketiganya pada tomat hijau ya ternyata ada sifat juga dia kandungan likopennya tinggi. Apa likopen? Silahkan nanti lihat di Mbah Google. Keempatnya ada antipurin. Dan dimakan mentah-mentah. Di wasuhela, cuci dulu, makan mentah-mentah. Ya sebesar bola pingpong lah. Jangan bola voli, nggak ada ya. Ya, jadi bola pingpong saja. Berapa butir? Minimal 2. Bismillah. Dimakan mentah itu dia. Dengan izin Allah seketika itu si keluhan asam urat tadi itu hilang. Ya. Next lagi. Yang ditakutkan pula orang kalau makan daging kambing apa? Itu gejala kolesterol tinggi. Saya boleh panggil Kang Roni deh. Nah, Kang Roni kapayun ya. Mohon maaf saya sambil berdiri. Karena ini beberapa gejala-gejalanya. Ini A. Oke, menghadap ke sana. Nah, biar lihat. Ini biar tahu beberapa gejala orang yang kolesterol tinggi. Ya, apa kolesterol? Kolesterol sebetulnya semua orang itu punya. Bahkan seyogianya kolesterol itu diproduksi oleh diri sendiri. Paham ya? Kolesterol itu diproduksi oleh diri sendiri. Tadi buat tenaga, buat bahan bakar, buat anti dingin. Antum nih, Abu Ibrahim lagi ke gunung, kedinginan. Maka kita memerlukan makanan yang bisa meningkatkan kolesterol sebetulnya. Atau kita berada di daerah yang suhunya dingin. Kalau lagi umroh di akhir tahun, mulai dari November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan ini suhu di Mekah Madinah itu bisa malam hari bisa di bawah 10. Itu udah dingin ya. Beda yang per hari ini itu bisa di angka di atas 40, 42, 43, 44. Saya lihat pengelolaan haji tahun sekarang, subhanallah, cukup menyedihkan lah. Hanya ucapan subhanallah lah yang saya ucapkan lah.
Sungguh-sungguh sangat tragis karena banyak yang kelaparan, banyak yang akhirnya pingsan karena nggak ada jemputan ya. Oke, next. Ya, orang yang kolesterol tinggi, yang pertama apa? Mulai dari sini nih, saat tidiana sampai ke ujung ini kesemutan. Kesemutan. Nah, dan berikut juga dengan telapak kaki. Kalau pas lagi sholat, Allahu Akbar, dimulai kesemutan. Lebih dari imam panjang weh. Pas sholat, si imam langsung membacakan surah. Misalnya, amma yatasaalun. Aduh, mulai karasa ya. Orang kernaon, kerkambuh nona, kolesterol. Anin nabail adim. Di ayat kasabaraha ya eureun ya. Dah hayang geura-geura eureun. Kabayang lamun eta si imam cacap nyampe ka ayat anu ke 40 sekian di surah An-Naba. Mulai kesemutan. Atau karasa lamun ke upacara bendera. Apa tentara nu kolesterol? Loba nu kolesterol. Ngan dipaksa. Sugesti sieun ku atasan. Mohon maaf ya, apalagi yang jaganya di depan istana. Itu kan banyak yang melihat tuh. Tunu, digegel reungit, atel, nya sireumnya sejam tahan we. Senyum, padahal mah di teh. Aya mah yang ngagarong atuh. Ditahan we artinya. Sama. Banyak. Apalagi kalau para aparat tersebut usianya sudah di atas 50 tahun. Karena saya banyak nangani ya. Saya pernah terapi TNI 1 batalion soalnya. Masya Allah. Itu 14 hari baru selesai. Semua yang nerapi kurang lebih sekitar ada 7 orangan. Ya, semua laki-laki. Masya Allah. Lanjut lagi. Berikutnya apa? Selain telapak kaki, telapak tangan sering kesemutan. Ya, coba bentangkan tangan. Boleh dilihat bapak-bapak, ibu-ibu. Biasanya berminyak. Yang kolesterolnya tinggi. Yang nggak ketinggalinya putarnya. Beberapa jamaah saya sudah melihat sejak pas saya balik ngareret ya tidak ketinggali. Dan ujungnya memerah. Ayo tinggali siapa yang ujungnya memerah. Oke, tidak ada dusta di antara kita. Ungkapkan semuanya dengan jujur ya. Nih, ya. Baru review, dan bila anu meser nanti tinggali. Tapi berarti kolesterol entong. Bating geus megang gincu jeung sajabana pan nggak tahu ya. Baru demi Kang Roni. Lanjut lagi, ya. Ternyata dari sekian ribu pasien yang saya bekam, masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, ternyata orang yang kolesterol tinggi itu persis banget. Kerasanya di bagian apa? Pas di bagian bahunya, kanan kiri. Pegang di sini ada lembah. Nah, disinilah kerasa ketika kolesterol itu sedang tinggi-tingginya. Berapa kadar kolesterol dinamakan kolesterol itu sudah kolesterol tinggi di atas 200 per miligram darah. Ya. Jadi ketika dites di atas 200, ya, maka sudah terkategorikan kolesterolnya tinggi. Apalagi ternyata biasanya lehernya pun agak tebal. Ya, ini bukan muka tebal ya. Muka tebal mah teboga kaera ya, ini lain. Lehernya tebal. Dan ada beberapa lipatan. Kalau lipatan di leher tersebut sudah ada hitam, maka itu sudah komplikasi dengan gula darah. Maka sudah komplikasi dengan gula darah, dengan penyakit kencing manis. Berarti penyebab kolesterolnya karena tingginya gula di dalam darah. Hampir pasti orang yang punya penyakit kencing manis kolesterolnya tinggi. Nah, bisa gitu Pak Rahmat. Karena di dalam darahnya penuh dengan gula. Maka kita ini nggak dianjurkan banyak makan yang mengandung garam dan mengandung gula tinggi. Apalagi gulanya gula sintetis, bukan gula alami. Kenapa Pak Rahmat? Karena garam dengan gula itu mengikat lemak. Ya, dan si darah menjadi menggumpal. Next lagi. Pegang sini. Tidak karasana Kang Roni. Makanya tepat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat bekam yudhibud dam. Bekam itu adalah membuang darah yang rusak. Kata Nabi. Wa yuhibu sobi. Melunakkan bagian yang kaku dan berat.
di bagian pundakmu. Wa yajlu anil basor, dan mencerahkan pandangan. Komo bari ningali pamajikan sorangan, ulah ningali awe batur jadi tajam entong ya. Tapi kepada istri sendiri tajam natehnya. Ini mah intermezzo saja. Ya. Di sini kerasa. Ya, lanjut lagi apa lagi? Ya, punten balik lagi ke itu Kang Roni. Nanti kalau pas di rumah, ya, pas di rumah boleh kita apa namanya mencermin atau pakai HP masing-masing. Lidahnya dijulurkan, kemudian dipotong lidahnya. Ya, lidahnya dipotong sendiri. Oke, orang yang kolesterol tinggi, coba lidahnya Kang Roni julurkan. Iya, cukup. Cing bisina lidahnya bercabang dua. Bahaya ya. Orang yang kolesterol tinggi, lidahnya tebal. Kang Dede. Jadi Kang Dede tinggal di enteng. Lidahku tebal ternyata. Oke. Dan ujung lidahnya itu memerah. Sama seperti tadi ujung apa? Ujung telapak tangannya. Nah ini ya, biar kita tahu ya. Apalagi mukanya juga memerah, dan biasanya orang yang kolesterol tinggi juga biasanya dia tensinya tinggi. Orang yang tensinya tinggi, kita lihat di pasar Cibadak, di Sinagar suka tinggalilah ke orang. Noncing, inginnya dibuka. Jarang dia sampai ditutup begini. Inginnya apa? Jadi inginnya tuh terbuka cukup ramah haredang. Ya, indikasinya. Kemudian matanya memerah, telapak tangannya tadi selain berminyak dan ujungnya memerah, biasanya cenderung juga tebal. Apalagi orang yang kolesterol tinggi, biasanya bercak-bercak putih. Bercak putih di mananya itu? Di bagian ujung alisnya. Nanti boleh kita langsung ke cermin ya. Balik kita langsung neangan kaca nu gede enteng. Tinggalinya ternyata banyak bercak-bercak. Di mana itu? Di mataku. Itu mah bobodas Dan orang yang kolesterol tinggi, sayang ini pepantrusnya jauh. Coba nanti kita lihat di mata. Mata itu bagian putih namanya skerela, bagian hitam namanya itu adalah iris, bagian yang paling dalam namanya pupil. Jadi kalau kita lihat mata kita sendiri, jepret tadi foto. Yang putih itu keseluruhan namanya skerela, bagian putih, bagian yang hitam secara besar itu namanya iris, dan yang paling dalam itu namanya pupil. Nauzubillahi min dalik. Ini dari beberapa faktor walaupun tidak pasti ya. Orang yang suka berdusta, orang yang hipokritnya naonnya? Hareupeun heueuh, tukangan menikam. Jadi orang-orang yang bermuka dua. Ternyata si pupil matanya itu membesar dan mengecil. Kami dulu ketika pelatihan herbal pertama 2012 sepakat nih para terapis yang belajar ilmu diagnosa iridologi, pupilogi dan skerologi itu melihat tanda petik ya. Lamun neangan piminan tueun tingali pupilna. Sekarang lihat, ajak makan, nanti setelah ajak makan lihat lagi. Kalau membesar mengecil, berarti kepribadiannya dia labil. Dan dia cenderung orangnya tidak punya pendirian. Dan berpotensi dia menjadi pengkhianat. Ya, nauzubillahi min dalik. Nah, seperti itu. Next, kembali kepada masalah tadi kolesterol. Lanjut. Telapak tangan sering kesemutan, bahu sering berat. Perempuan, tambahan lagi. Wah ibu-ibu, apalagi biasanya betisnya berat, terutama pada malam hari. Dan ibu-ibu ya ataupun akhwat relatif lebih mudah terkena kolesterol karena apa? Karena mereka mengalami fase haid. Ya yang laki-laki tidak ada. Laki-laki kebanyakan kenanya asam urat. Kenapa laki-laki kenanya asam urat? Karena jalur urinari laki-laki lebih panjang ketimbang perempuan. Ya, mulai dari struktur ginjalnya, kandung kemih, sampai uretranya lebih panjang ketimbang perempuan. Tapi perempuan mengalami fase haid, apalagi tadi banyak yang akhirnya tanda petik ya tidak normal
masa dan kondisi haidnya saat menggunakan kontrasepsi hormonal. Subhanallah. Nauzubillahimin dalik. Oke, Kak Roni silahkan duduk lagi. Kak Roni aman-aman saja. Ya. Kolesterolnya tidak tinggi dan tidak rendah juga. Lanjut lagi. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tingginya kolesterol juga bukan karena banyak makan daging kambing. Bukan juga karena, mohon maaf ya, banyak makan gorengan, terlalu banyak makan gorengan. Tapi intinya apa? Ternyata saya mengamati, alhamdulillah, fase tahun 1995 sampai 1999, saya berinteraksi dengan para tukang beca yang jumlahnya tidak kurang dari 50 orang. Ya, di Sukabumi. Karena tempat tinggal saya yang saya kontrak itu, persis depan rumah itu adalah pangkalannya beca di Cikirai. Termasuk itu kan banyak orang-orang Arab. Makanya saya menjadi pengurus masjid di sana di Cikirai, masjid Al-Ilas. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Tukang beca itu puluhan. Jadi kalau saya habis sholat subuh, waktu syuruk, mereka pada keluar nih. Mau tahu seperti apa mereka sarapan? Rata-rata mereka sarapan pagi itu tidak ada yang satu piring. Tapi ternyata mereka sarapan paginya bahkan ada yang sampai hampir 3 piring. Tapi saya mendapati satu pun mereka tidak ada yang kolesterol tinggi. Sampai sini paham kenapa? Sampai sini paham apa? Kenapa? Karena input dengan outputnya apa? Seimbang. Kerja Kang Dede. Ya, Pak Yasin kerja itu, Kang Hendi kerja. Digawe kesang bebolokot. Wah, anu gendut, wah. Rata-rata tukang beca yang bisa apa? Seluruh perawakannya six pack. Pada atletis. Padahal makannya apa? Makan paginya aja 2 piring lebih. Itu kan kebayang. Kalau sama orang-orang yang kerja kantoran. Ya, duduk makan, ruangan AC, minumnya teh manis, kopi susu. Siangnya masakan Padang. Teh manis lagi, AC lagi, udun. Mager, rebahan, gitu. Pulangnya pun hampir tidak ada aktivitas perjalanan jauh. Naik lift, karena saya dulu pernah jadi bekam panggilan. Dari satu gedung ke gedung lain, dulu saya tuh seperti itu rata-rata mereka. Semua pasien saya tangani, hampir semuanya adalah punya case masalah kolesterol. Serius, 90% saya tangani pasien-pasien Jakarta ya dulu ya. Gedung BI, gedung Menhan, apa berapa gedung gitu ya, saya dulu jadi bekam keliling. Satu gedung ke gedung lagi nih, hampir semuanya kolesterol. Ya gimana nggak kolesterol? Ya, datang ke situ pakai mobil, pakai KRL, nyebrang pakai Grab, pakai Gojek, ya, ataupun pakai bajai. Turun langsung apa naik apa? Naik lift. Mana ada yang naik tangga lantai 8 bro? Olah dah, mau pakai tangga mah, apa ke lantai 8-nya? Komo pernah mapa duke ke lantai 30 pingsan cenah duke ke lantai 30 teh. Ya, pernah tes case ya, karena nggak kuat ya. Biasa ngebuburit ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah ini sebenarnya pembahasan masih banyak. Insya Allah nanti di pembahasan berikutnya, karena berikut dengan terapinya, dengan tips dan sebagainya, ini belum tuntas. Ya, intinya apa? Ternyata penderita kolesterol tinggi bukan dari pola makan juga, tapi juga yang paling banyak adalah pola hidup. Dari kurangnya aktivitas ataupun kurangnya pergerakan ya. Baik, semoga bermanfaat dan insya Allah kita sambung di lain waktu pembahasan kita ya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.